Profesor Dr. Insinyur Mulatno, MSA IPU, merupakan seorang akademisi yang memiliki pemikiran besar untuk kemajuan bidang peternakan. Beliau merupakan penggagas Sekolah Peternakan Rakyat, atau yang umum dikenal dengan istilah SPR. Melalui SPR, telah mengantarkan Profesor Mulatno tergabung dalam asosiasi bergengsi di tanah air, yaitu AIPI, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dengan itu pula, beliau berkesempatan berkiprah sebagai birokrat, dengan menduduki jabatan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kementerian Pertanian. Pemikiran Profesor Mulatno memberikan warna baru dalam upaya merekam perjalanan dan dinamika industri peternakan di tanah air. Ilmu yang diberikannya bisa menjadi pembelajaran dan pencerahan bagi semua pihak, terutama bagi generasi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, para pemirsa dimanapun berada. Saya ingin berbagi pengalaman hidup saya sejak kecil sampai dengan hari ini, dengan harapan apa-apa yang saya alami, yang saya kerjakan, itu bisa memberi inspirasi atau bermanfaat lah. Saya sendiri asli dari Kediri, lahir di Kediri, besar di Kediri sampai SMA, dan saya anak ketiga dari seorang bapak pensiunan tentara, ya, Angkatan Darat, dan ibu rumah tangga yang membesarkan saya dari kecil sampai lepas dari rumah gitu. Masa taman kanak-kanak, kemudian sekolah dasar, SMP, SMA saya habiskan di Kediri. Jadi ya saya sangat mencintai dengan kota Kediri, mengawali kegiatan akademik saya dari awal sampai sekarang itu saya mulai dengan pendidikan menengah. Di mana saat itu saya sekolah di sekolah menengah atas negeri 2 Kediri, dan dari situ lulus, kemudian saya meneruskan pendidikan tinggi di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada tahun 1980, dan dalam perjalanan waktu ternyata saya menyukai bidang pemuliaan ternak dan genetika. Ya, kenapa saya menyukai itu? Senang karena itu banyak berhubungan dengan ilmu statistik, dan saya ternyata senang dengan ilmu itu sejak SMA kelas 3 itu. Ya, saya senang dengan matematika, dengan angka-angka itu. Seketika saya lulus, saya udah cita-cita saya pengen jadi dosen. Ya, saya rasanya kok seneng melihat gaya dosen di UGM itu, saya seneng gitu. Makanya saya harus jadi dosen ini. Nah, ternyata saya nggak kesampaian jadi dosen di UGM. Saya akhirnya melamar ke Institut Pertanian Bogor, dan alhamdulillah saya diterima. Waktu itu rektornya Pak Profesor Andi Hakim Nasution, seorang yang sangat terkenal waktu itu,
dan dengan gaya yang khasnya, akhirnya saya tahu kenapa nama Profesor Andi Hakim Nasution itu dijadikan salah satu nama gedung di IPB, ya, karena gaya dan karakter beliau yang luar biasa, keberanian dia seorang ilmuwan, itu semua yang membuat beliau adalah seseorang yang sangat berharga bagi Institut Pertanian Bogor. Saya masuk di IPB, diterima, kemudian saya senang sekali menjadi dosen dan itu saya tekuni. Akhirnya melalui IPB pula saya bisa sekolah di luar negeri, yaitu di Australia. Ya, jadi S2 saya mengambil bidang genetika kuantitatif karena saya mempelajari babi. Padahal babi itu dagingnya itu diharamkan oleh agama saya. Ya. Di Al-Quran itu jelas. Ada ditulis di 3 surat di dalam Al-Quran bahwa makan daging babi itu haram. Ya, bunyi suratnya sama di 3-3-nya itu, yaitu diharamkan bagi kamu memakan daging babi, memakan bangkai, dan memakan darah. Ya, itu 3-3-nya itu bunyinya sama itu. Tapi saya penelitian pada ternak babi, ya, karena saya berangkat dari IPB itu bekerja di laboratorium ternak babi. Ya, waktu saya masuk IPB itu saya diterima di laboratorium itu saya. Jadi saya meneruskannya ya harus ternak babi dong. Waktu saya ditanya kenapa orang Islam kok masuk ternak babi labnya, ya nggak masalah. Ya, karena ini pun juga ternak ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang itu saya yakini pasti ada manfaatnya. Jadi saya tetap kekeh untuk sekolah mempelajari ternak babi karena saya di laboratorium ternak babi, tapi saya sebenarnya penasaran kenapa kok daging babi ini diharamkan gitu. Saya masih belum menerima alasan-alasan yang selama ini muncul ya, misalnya ada cacing pita, itu dimasak ya cacing pitanya mati, ya, bisa itu. Terus kotor, ternak lain juga kotor. Jadi banyak alasan-alasan yang diberikan itu sebenarnya terjadi juga pada ternak-ternak lainnya. Nah disitulah kemudian saya dengan rasa penasaran itu saya kemudian mempelajari terus. Karena penelitian saya babi ya saya terus buka-buka terus buku-buku tentang babi khususnya di molekulernya, yaitu di DNA-nya. Saya pelajari, ternyata ada banyak tulisan lah begitu bahwa genom ternak babi, genom itu artinya rangkaian DNA, rangkaian molekulnya DNA ternak babi itu ternyata kemiripannya itu tinggi dengan manusia. Beda dengan sapi, kambing, ayam, itu tingkat kesamaannya itu jauh dengan manusia. Tapi kalau babi ini dekat kesamaannya. Tapi pulang dari Jepang itu saya ternyata diperkenalkan ke masyarakat atau komunitas peternakan. Orang pertama yang membawa saya ke dunia peternakan itu Pak Wahyudi Muchtar almarhum. Ya, saya kenalan pertama sama beliau, ngobrol-ngobrol awal, ternyata ada kecocokan. Dan ternyata beliau orang Kediri juga ternyata, sama dengan saya ternyata. Nah dari situ hubungan emosional makin tambah, makin solid ya. Semua pemikiran cocok ya. Nyaman, pokoknya Pak Wahyudi nyaman, saya juga nyaman begitu. Dan dari situ akhirnya saya diminta Pak Wahyudi Muchtar itu nulis setiap bulan. Ya, apapun Pak Mulana yang itu tulis saja gitu. Ditulis saja supaya orang tahu pemikiran saya. Itu cita-citanya Pak Wahyudi. Dan Pak Wahyudi juga ngomong, saya pengen suatu saat itu Pak Mulana jadi dirjen peternakan waktu ya. Ingat sekali kali itu saya senyum-senyum aja saya. Ngomong saya bukan birokrat, saya bukan politisi. Ya udahlah, tapi niat saya
niat saya itu niatnya Pak Wahyudi, nyuruh saya nulis tiap bulan itu supaya saya dikenal masyarakat luas. Ya, alhamdulillah dengan upaya Pak Wahyudi Muhtar itu saya juga dengan banyak kenalan dengan banyak orang-orang industri, ya perusahaan-perusahaan besar, orang-orang itu kenal baik semua sama saya. Tentu itu pasti itu jasanya Trobos itu. Ya, jadi ini sejarah. Jadi apapun salah satu yang membuat nama saya itu dikenal orang ya Trobos itu salah satunya itu. Nah, kemudian saya di kampus, kemudian saya mulai dikenalkan ke birokrat, ke LIPI, diajak masuk tim LIPI untuk melakukan penelitian-penelitian di desa, kemudian masuk ke tim Direktorat Jenderal Peternakan, ini termasuk lembaga yang ikut membesarkan saya, memberi banyak pengetahuan saya tentang kondisi di lapangan. Ya. Jadi sejak tahun 2003 saya masuk Trobos, nulis, setiap bulan saya nulis di situ. Kemudian di satu pihak saya di Direktorat Jenderal Peternakan, saya mulai diajak ke para peternak-peternak di seluruh Indonesia. Ya, saya terus itu deh, sering lah pokoknya saya diajak. Jadi saya harus terima kasih sekali kepada teman-teman saya, senior-senior saya di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ada juga satu lembaga juga yang membuat saya bisa menjadi banyak dikenal adalah asosiasi profesi, yaitu Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia. Saya sudah sejak lulus dari luar negeri itu saya terus gabung ke situ dan saya mencintai dunia peternakan dan saya senang berorganisasi juga. Akhirnya saya juga ikut terus. Sampai hari ini pun saya masih terlibat di dalam kepengurusan pengurus besar Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia yang memang betul-betul saya banggakan itu ya sampai hari ini. Ya, dengan mutasi saya sebagai dirjen yang sudah dikenal oleh peternak di seluruh Indonesia, ini membuat menjadikan itu menjadi senjata saya. Senjata saya untuk terus berbuat kepada peternak-peternak kecil. Kalau datang saya kemanapun, banyak orang pasti tahu. Mulakno dirjen itu tahu. Ya, dan itulah yang kemudian saya gunakan. Kekuatan itu yang kemudian saya gunakan untuk terus mendekati para bupati. Ya, untuk supaya saya bisa bersentuhan dengan peternak rakyat di banyak kabupaten. Jadi dengan pengalaman saya menjadi dirjen, akhirnya saya mudah untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin kabupaten. Sampai hari ini mungkin lebih dari 30 bupati telah saya temui. Nah, pengalaman saya mengajarkan juga kalau saya ingin mendirikan sekolah peternak rakyat di kabupaten, saya harus ketemu dengan bupati. Kalau nggak ketemu dengan bupati saya nggak mau, ya, karena percuma. Ya, kalau bupati oke, pasti oke, jalan nanti ke bawah. Tapi kalau kepala dinas oke, belum tentu. Ya, jadi yang kita pegang adalah bupatinya, dan saya harus dipertemukan dengan bupati kalau masyarakatnya ingin membangun sekolah peternak rakyat. Nah, dari situ kemudian terus berkembang sampai hari ini akhirnya sekolah peternakan rakyat itu ada 63 titik di 25 kabupaten dan 12 provinsi. Nah, alhamdulillah ya, sampai hari ini terus berkembang. Baru-baru ini berdiri di Muara Enim, kemudian berlanjut di mana lagi ya, Lampung Tengah, juga akan kemudian satu lagi insya Allah akan di Lamongan, kemudian mudah-mudahan tahun depan di Blora, di Kabupaten Fakfak, di Sigi, Sulawesi Tengah, yang makin melengkapi keberadaan SPN di seluruh Indonesia. Satu kepuasan tersendiri bagi saya untuk bisa berkontribusi dalam rangka mencerdaskan komunitas peternak rakyat yang tadi saya katakan mayoritas hanya lulusan SMP tadi itu. Ada perubahan yang lumayan signifikan ketika mereka telah belajar di sekolah peternak rakyat dan kemudian berbisnis dengan cara-cara SPR.
Bisnis cara SPR itu gimana? Ya bisnis dengan menggunakan ilmu. Misalnya menjual ternak dengan cara ditimbang atau berdasarkan bobot hidupnya gitu. Tidak berdasarkan perkiraan. Kalau berdasarkan perkiraan yang kasihan peternak yang ilmunya cekak gitu kan, atau enggak pengalaman, dia enggak punya akses informasi, itu kasihan. Karena pasti dia pada posisi kalah. Tapi kalau dengan ditimbang, membuat peternak juga yakin gitu, punya acuan. Katakan sudah satu SPR sepakat harga per kilo bobot harga per kilogram sapi hidup 50.000 misalnya. Nah, jadi kalau seorang peternak punya sapi dengan bobot 300 kilo, dia udah punya keyakinan sapi ini harganya 15 juta. Kalau tidak 15 juta, nggak mau lepas dia gitu. Nah, ada kapan dia mau lepas, kapan dia nggak mau lepas itu punya pegangan. Dan kalau nggak ada ilmu, nggak bisa. Ya, itulah salah satu contoh bagaimana SPR mentradisikan kepada peternak untuk berjualan dengan cara timbangan, ya, dengan cara bobot hidup per kilo. Itu. Alhamdulillah itu makin menyebar dan peternak pun juga makin pengen ikut SPR. SPR sekarang ada waktunya. Dulu awal-awalnya SPR itu ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan ada yang 6 tahun itu ada. Tapi sekarang dalam perjalanan waktu setelah 10 tahun kita ber-SPR, kita sekarang sudah punya baku, sudah ada waktu baru, 11 bulan harus lulus. Ya, harus lulus 11 bulan itu. Supaya cepat mereka bisa memahami dan kemudian supaya cepat lulus. Lulus menjadi apa? Menjadi SASPRI. SASPRI itu Solidaritas Alumni SPR Indonesia. Nah, disingkat SASPRI. Dengan SASPRI, masyarakat di situ melek teknologi, berdagang juga sudah berorientasi bisnis, kualitasnya juga makin lama makin baik, dan dengan adanya SASPRI yang selalu didampingi oleh perguruan tinggi seperti IPB, didampingi oleh pemerintah kabupaten setempat, ini menjadi organisasi yang dipercaya oleh pemilik modal. Ya, jadi kemitraan dengan mereka menjadi tidak diragukan lagi keberhasilannya. Ya, sudah lebih dari 5 miliar rupiah itu ada kemitraan dengan para peternak-peternak anggota SASPRI itu. Dosen memang harus ada di saya. Kan? Tadi saya katakan di dosen itu ada tridharma perguruan tinggi plus penunjang. Alhamdulillah di tiga-tiganya itu saya bisa mencapai tertinggi semua. Sebagai pengajar dan pendidik, saya sudah mencapai gelar lulusan profesor tahun 2008 dan saya menerbitkan buku, sudah belasan buku sudah saya terbitkan, belasan doktor sudah saya luluskan, puluhan master sudah saya luluskan, ratusan sarjana sudah saya luluskan. Ya, itu sebagai pengajar atau pendidik. Sebagai peneliti, alhamdulillah saya bisa mendirikan laboratorium kuntilanak molekuler dan saya bisa menjadi anggota IP. Tidak semua orang bisa menjadi anggota IP. Ya, tadi saya katakan hanya 70 lebih di orang yang anggota IP. Lembaga yang bergengsi. Alhamdulillah saya bisa jadi anggota di sana. Ya, itu juga gara-gara kreativitas saya yang saya ciptakan. Pengabdian masyarakat juga mencapai tertinggi juga, karena dengan sekolah peternakan rakyat saya mendapatkan 3 hak kekayaan intelektual, hak ciptaan yang semuanya kita orientasikan kepada masyarakat peternak kecil. Saya juga mencapai yang tertinggi juga, yaitu terpilih sebagai Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan walaupun cuma 13 bulan. Ini juga tertinggi. Jadi tridharma plus 1 tadi itu saya capai pada posisi yang terbaik dan saya menamakan diri saya menjadi loyalis tridharma perguruan tinggi. Apakah saya terbaik?
Mungkin masih banyak orang yang lebih baik dari saya, tapi saya merasa bersyukur dengan pencapaian saya sampai hari ini. Kemudian dari pengalaman saya berinteraksi dengan industri, berinteraksi dengan sesama akademisi, berinteraksi dengan peternak kecil, ternyata saya berpesan kepada pemerintah, ternyata membangun peternakan itu tidak bisa sendiri. Kalau perguruan tinggi bekerja sendiri, dia nggak punya fasilitas, nggak punya keuangan, nggak punya kewenangan. Dia hanya punya ilmu saja, dia hanya punya iptek saja, dan punya hati untuk mengajari peternak. Hanya itu saja dan nggak bisa apa-apa. Pemerintah kalau sendiri juga gitu. Pemerintah hanya punya sebagai regulator, dia punya duit, dia punya kewenangan, dia punya fasilitas-fasilitas di bidang peternak, tapi dia nggak punya ilmu yang banyak seperti orang kampus. Ya, yang punya ilmu banyak itu orang kampus. Ya, kalau orang penguasa, dia punya kekuasaan, punya keuangan. Kalau sendiri juga jadi apa-apa juga. Ya. Yang ketiga, yang punya duit sekarang. Yang punya duit, kalau dia sendiri juga, ya akhirnya mikirnya diri sendiri juga. Kasihan peternak kecil ini. Yang diurusin hanya dirinya sendiri, dan itu nggak salah. Namanya pebisnis ya harus makin besar, pengusaha harus makin besar. Kalau pengusaha nggak pengen besar, nggak usah jadi pengusaha gitu. Nah, karena nafsu pengen besar itulah yang kecil-kecil nggak diurus. Ya. Ngapain ngurus yang kecil-kecil dengan kondisi kayak gitu? Ya, lagi-lagi mereka bisa jalan sendiri, tetapi kemanfaatnya menjadi berkurang. Apalagi ya komunitas peternak kecil, kalau dia berjalan sendiri, ya makin hancur aja itu. Udah lulusannya cuma sampai SMP, dia kerja sendiri, nggak pakai ilmu, nah pasti nggak berhasil. Jadi cara membangun peternak di Indonesia ini harus bersinergi empat-empatnya itu. Yang punya ilmu bergabung dengan yang punya kewenangan, bergabung dengan yang punya duit, dan bergabung yang punya banyak tenaga dan yang ini kalau dikemas dalam satu, dan itulah SPM. Itulah kami mengajarkan bersinergi dan berkolaborasi. Insya Allah itu bisa jadi. Jadi saya berpesan kepada pemerintah, siapapun yang memimpin negara ini, bantulah para peternak kecil, para petani kecil, tetapi dengan cara disiapkan. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya ceritakan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf kalau saya narsis, ya tidak apa-apa juga narsis, tapi bukan untuk sombongan, bukan lah ya. Mungkin bagaimana cerita saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.